Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Berikan saya komentar apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman, di sini bacaan kita umum, general reading ya. Jadi energinya versa ya, bisa saja terbolak-balik ya, maju mundur ya, sebelum dan sesudah terjadi ya. Jadi sesuaikan saja teman-teman, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Teman-teman, kita shuffle dulu ya kartunya, nanti baru kita tebar. Oke, di sini bacaan kita umum, saya ingatkan sekali lagi ya. Untuk zodiak apa saja bisa ya, dan energinya ini bisa saja vice versa ya, terbolak-balik ya. Jadi sesuaikan saja dengan teman-temanku ya. Kita tebar dulu ya teman-teman ya. Di sini wow, the devil ya, Aquistis. Kita tebar dulu ya. Ya, ya. Oke. Oh, 9 pedang. Oke, kelihatan teman-teman. Nah, ada kelihatan di sini juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku ya, yang udah like dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, udah kita tebar nih teman-teman. Ya, langsung kita baca aja ya. Di sini kita akan melihat apa sih yang dia lakukan setelah berpisah darimu ya. Kita langsung aja ya, apa sih yang dia lakukan setelah berpisah darimu ya. Di sini ada the devil ya. The devil adalah gambaran yang negatif sih teman-teman ya. Seperti apa ya namanya juga devil ya. Devil di sini biasanya adalah gambaran hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, oke? Gambaran orang yang apa ya, salah menempatkan loyalitas bisa juga ya. Kalau dia punya pasangan itu dia ada embel-embel ya. Misalnya dia cinta karena uang atau karena seks gitu ya. Jadi di sini teman-teman, setelah dia berpisah, yang kepo sama dia ini ya, setelah berpisah sama kamu, yang terjadi ternyata dia belum mencari niat yang serius. Dia masih mau main-main. Ya, ada devil. Ya. Biasa orang yang baru putus itu biasanya mungkin dia lakukan ke hobi, ya. Dia pengen jajan-jajan ya. Dia pengen beli apa yang dia inginkan, ya. Ternyata di sini teman-teman lain. Ya. Emang dasar orangnya bobrok kali ya. Jadi di sini dia baru putus, langsung mencari mangsa lain, bukan mangsa sih, dia mencari untuk melampiaskan ya. Ini ke arah negatif ya. Kalau the devil ya, nggak ada yang positif dari the devil ya. Berselingkuh bisa ya, positif belum tahu, tapi nanti kita cari lagi ya. Kali aja ada yang positif dari the devil ya, tapi kayaknya enggak sih ya. Jadinya di sini dia akan menggoda orang ya, akan atau merayu orang itu tadi untuk kepentingan dia ya. Jadi ini kegiatan dia. Oh, ketahuan ya, ternyata sudah putus dari aku, ini ya kerja kamu, ini yang kamu lakuin, itu dia the devil ya. Jadi dia ada niat terselubung ya, the devil ya, ada niat terselubung ya. Ada sesuatu lah yang di belakangnya itu, ada embel-embelnya ya. Bisa kita contohkan, aku sayang sama kamu ya, nggak taunya cuma pengen itu, udah dapat dia pergi ya. Ternyata dia hanya perlu mobilnya, uangnya ya. Ternyata the devil itu nggak ada yang benar ya. Ternyata dia setelah berpisah dari kamu, udah nggak jadian sama kamu ya, dia ini melakukan the devil teman-teman, mencari korban atau mangsa yang baru ya, untuk melampiaskan nafsunya dia ya. Ini juga ada gambaran the high priestess ya. Tapi di sini teman-teman berbahaya sekali.
Di sini juga ada kartu karma. Ya. Di sini yang dia incar ini orang yang baik-baik. Ini yang berbahaya, orang yang baik. Ya. Kadang ini pula teman-teman, aneh ya. Wanita baik-baik itu akan diujikan dengan ujian yang sangat tinggi ya. Dimana itu tadi pria-pria brengsek dia akan datang ya. Jadi dia mengincar yang kayak gini, yang agak-agak alim ya, agak-agak baik gitu ya. Dan kalau berhasil dia kayak mencapai kepuasan tersendiri ya. Ini tadi The Devil. Ya. The Priestess ini gambaran orang yang baik-baik. Maka itu di samping itu ada kartu karma. Kalau kita menyakiti orang yang tidak bersalah itu berat banget. Ya. Jadi di sini dia akan memanfaatkan segala cara. Dia akan pura-pura baik ya. Dia untuk mengincar si High Priestess tadi. Ya. Karena di sebelahnya ada The Devil. Ya. Ini karmanya tinggi sekali teman-teman ya. Kita melakukan kejahatan sama orang yang polos, yang tulus gitu ya. Itu siap-siap aja deh menerima karmanya yang sangat besar. Contoh ya, kayak kamu pasangan yang setia, diselingkuhin. Kamu kan orang baik-baik ya kan, itu berat banget ya. Karmanya berat, jangan main-main ya. Pasangan setia kita selingkuhin, itu berat banget karmanya ya. Jadi teman-teman, gambaran di sini dia memang mengincar orang yang baik-baik ya. Bisa dibilang polos lah ya. Orang yang polos, baik ya, ya. Ini di Chariot, dia akan terus mencari si dia ini. Jadi kegiatan dia setelah putus dari kamu, ya, dia akan terus mencari ya. Ya, atau dia melakukan The Devil ya, ada embel-embel ya, memikirkan uang atau nafsu ya kepada orang baik-baik, ya. Dia akan melakukan The Chariot. Dia akan kejar terus, dia pepet terus sampai dapat ini. Yang mana teman-teman ada yang mengintai di sini untuk si dia. Ini dia Justice. Ya. Justice itu langsung datang. Keadilan itu akan langsung datang di sini, ya. Karena niatnya udah nggak baik. Karena dia mengincar orang yang baik-baik. Ya. Yang mana orang yang baik-baik itu biasa imannya kuat ya. Makanya ada pelindungan dari Yang Maha Kuasa, ya. Jadi di sini teman-teman, dia akan dibalas dengan setimpal atas perbuatannya. Oke? Mungkin dia bohongi apa? Orang yang baik itu dibohongi mobilnya atau apanya ya. Nanti dia akan menerima dosanya 2 kali lipat atau mungkin bahkan lebih. Ya. Maka itu teman-teman, di sini justice langsung keluar, keadilan itu ada, ya. Jadi intinya dia mencari korban, orang yang tulus, yang polos, yang baik-baik ya. Yang mana langsung dibalasnya tunai ini, kontan, justice langsung keluar ya. Dan dia teman-teman lucunya, kita ambil contoh nih ya, kita jangan terlalu negatif ya, terlalu berat pembacaannya. Kita contohkan saja niatnya dia mendekati karena uang ya. Single parent lah ya, atau duda ya, dia dekati ya. Bisa cowok bisa cewek ya, dia bisa terbolak-balik ya. Single parent atau duda ya, dia ngambil uangnya puluhan juta atau ratusan juta ya. Keluarlah justice teman-teman, keadilan ya. Dia awalnya merasa senang berhasil menipu gitu ya. Ternyata keluar pembalasan untuk dia ya. Dia dibalas dengan hal yang setimpal ya. Dia baru menjadi the hermit ya, kayak orang yang selalu tersakiti ya. Dia menjadi taat ibadah saat itu aja. Saat udah jadi apa, ketahuan atau sakit ya, udah tertimpa sial ya gitu, sudah tertimpa yang negatif di dirinya ya. Waktu kemarin-kemarin dia nggak ingat ibadah sama sekali ya. Saat sudah terjadi pembalasan justice, baru dia menjadi sosok suci nih. Ya. Namanya juga orang bertobat ya, kita mau gimana ya. Tapi kasusnya udah jauh banget jatuhnya ya kan. Ini setimpal langsung dibalas kontan ini. Ya. Dia menipu single parent atau duda gitu ya.
dia dibalas, baru dia merasa apa ya, aduh kenapa sih aku selalu disakiti, kenapa sih aku selalu diginiin. Dia nggak mikir, nggak sadar diri, ya. Jadi sadis banget nih teman-teman kisahnya si dia setelah berpisah dari kamu, ya. Dia mengincar harta atau nafsu dari orang yang baik-baik itu tadi, ya. Tanpa disadari dia mendapat karma yang sangat besar, ya. Di sini juga ada gambaran Nine of Swords, ya. Ini gambaran orang yang sakitnya bukan main. Ini teman-teman ya, pembalasannya nggak main-main. Sakitnya itu adalah batin dan mental. Itu semuanya terasa sakitnya itu, ya, berat banget ini. Bagaimana lagi ini pembalasannya ya, karena ada justice, ya. Cuma nggak dilihatin apa sih yang dibalas ini, ya. Kita logika aja. Orang baik-baik kita sakitin, itu pasti berat hukumannya, ya. Oke, teman-teman. Jadi sudah dapat ceritanya ya. Setelah apa sih, Mas? Apa sih, Bang, yang dia lakukan setelah berpisah darimu? Setelah berpisah darimu, dia sangat apa ini? Mencari tadi cerita kita tadi ya kan? Mencari mangsa lagi. Setelah mencari mangsa dia mendapat justice ya, hukuman langsung ya. Setelah itu dia setelah mendapat hukuman dari alam semesta, baru dia hermit, teringat, baru mau sholat, baru mau ingat dengan Tuhan. Tapi setelah itu dia dihukum oleh batinnya, ya. Jadi itu udah lihat, dapat ceritanya ya. Baiklah teman-teman, kita tutup dulu bacaan kita sampai di sini ya. Buat teman-temanku yang sudah nonton videoku, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih. Dan juga saya ingin minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dari penyampaian saya. Saya mohon maaf ya. Jumpa lagi di video saya berikutnya, teman-temanku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.